Halo teman-teman pejuang rupiah, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jadi di video kali ini kita mulai dari barang yang masuk. Jadi ini sudah jam 8 pagi, kita sudah kedatangan barang masuk begitu teman-teman ya. Jadi mereka itu memasukkan barang itu pagi-pagi karena ini orderan saya, orderan 2 hari yang lalu. Tapi karena situasi dan kondisinya yang tidak memungkinkan, jadi kemarin itu tidak jadi mereka antar teman-temannya karena kebetulan jalan yang akan mereka lalui itu terjadi longsor begitu ya, jadi terkendala. Jadi baru hari ini masuk barangnya, dan setelah kita selesai menerima barang teman-teman, saya lanjut menyusun barang-barang begitu ya. Dan kalian lihat ini adalah barang-barang yang akan saya susun. Jadi ini beginilah kalau kita jualan teman-teman ya, kita super sibuk sekali sampai kita lupa membersihkan bagian-bagian yang tidak terlihat begitu ya. Dan kalian lihat ini adalah barang-barang yang saya jual, dan ini mau saya susun-susun begitu ke teman-teman ya, karena sudah berdebu sekali begitu. Jadi ini saya bongkar-bongkar dulu teman-temannya. Kalian lihat ini banyak sekali debunya. Jadi kita kasih keluar semua dulu barang, terus kita lap-lap begitu, kita pakaikan pembersih begitu ya teman-teman ya. Maklum lah ya, karena ini tidak tahu berapa bulan baru kita bersihkan lagi ya. Begitulah kira-kira kalau kita jualan teman-teman. Kalau misalnya kita jualan terus jualan kita banyak, itu terkadang sudah banyak yang berdebu baru kita bersihkan begitu ya teman-teman ya, karena banyaknya barang yang masuk setiap hari. Dan begitulah, tidak ada kesempatan untuk membersihkan begitu, hanya bagian-bagian yang terlihat saja yang kita bersihkan begitu ya. Dan kalian lihat ini adalah jualan-jualan saya begitu. Kemarin ada yang bertanya, coba spill dong jualannya. Nah ini adalah salah satu jualan saya begitu teman-temannya. Jadi saya itu menjual berbagai macam barang begitu, seperti obat-obatan, baterai, peniti, pokoknya banyak sekali yang saya jual teman-teman. Sampai di peluru-peluru senapan itu saya jual juga begitu ya teman-teman ya. Dan lanjut, ini seharian ini saya akan memberikan full teman-temannya. Maklum lah ya, karena kebetulan hari ini saya dibantu oleh adik saya. Kebetulan adik saya kembali dari toko kedua teman-temannya, dan keponakan saya untuk sementara jaga di sana. Jadi adik saya yang menjual, terus saya membersihkan begitu. Harusnya sih terbalik, adik saya membersihkan terus saya menjual. Tapi karena kebetulan ini barang baru masuk, jadi baru saya tulis-tulisi dulu harganya teman-teman, karena biasanya kalau saya kasih adik saya itu terkadang harganya itu terbalik begitu ya. Nah tidak terasa ini sudah sore teman-teman ya. Jadi kita seharian itu hanya beres-beres saja begitu, karena kebetulan ada adik saya. Dan ini tidak terasa sudah sore. Saya menyuruh adik saya untuk kembali ke toko kedua karena tidak ada yang temani keponakan saya di sana. Jadi saya suruh untuk kembali dulu untuk temani keponakan saya begitu ya. Dan ini kita lanjut jualan lagi teman-teman ya. Begitulah kira-kira kalau kita jualan teman-teman ya. Kita tidak ada kesempatan untuk santai-santai. Kenapa? Ya karena memang kalau jualan itu kita sibuk terus begitu ya. Jadi begitulah kira-kira, ada saja pekerjaan yang akan kita lakukan begitu ya. Dan tidak ada kesempatan untuk bersantai-santai begitu. Dan jangankan bersantai-santai, jalan-jalan pun tidak bisa teman-teman ya. Kenapa? Karena maklum lah ya, kalau kita jualan itu nggak jualan ya nggak makan begitu ya teman-teman ya. Begitu sih kalau menurut saya. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu juga bagaimana. Dan terkadang juga kita merasa itu kalau kita jualan itu sebenarnya uang itu ada teman-temannya, cuman yang jadi permasalahan itu semuanya uang itu masuk di barang-barang begitu ya. Jadi terkadang kita itu misalnya pas lagi sudah stok barang begitu, terus ada keluarga atau teman yang minta tolong mau pinjam uang di kita, terkadang itu kita pasti akan menolak teman-temannya. Kenapa? Karena pertama uang yang kita sama kita itu sudah habis, artinya sudah ada di barang semuanya. Jadi otomatis kita akan bilang ke keluarga ataupun teman yang mau pinjam itu, mohon maaf saya nggak ada uang. Tapi mereka itu tidak mengerti. Kenapa? Karena penilaian mereka itu kita itu selalu ada uang, padahal sebenarnya itu nggak ada teman-teman ya, karena semuanya sudah ada di barang. Jadi begitulah kira-kira teman-teman ya, kalau misalnya kita usaha
sembako seperti ini. Jadi modal yang kita gunakan itu selalu berputar terus setiap hari. Jadi maklumlah ya kalau misalnya orang bilang itu pelit sekali, nggak mau kasih pinjam uangnya segini, padahal itu sebenarnya bukannya kita nggak mau teman-temannya. Terus terang uang yang ada sama kita itu, yang ada sisanya itu, yang sisa kita belikan barang itu akan kita putar kembali. Jadi begitulah kira-kira permasalahannya teman-temannya. Jadi ini termasuk curhat juga ya, karena terus terang ada yang bertanya juga, Kak, bagaimana caranya menghadapi orang yang mau utang, apalagi tetangga begitu. Terus terang saya, kalau misalnya ada tetangga yang mau mengutang, itu saya lihat dulu orangnya dan nominalnya itu nggak banyak teman-teman ya. Jadi begitulah, kalau saya itu tidak pernah kasih utang orang banyak-banyak, karena pengalaman dulu waktu saya baru memulai usaha itu ya, namanya juga cari langganan teman-temannya. Saya dengan mudahnya itu kasih utang dengan orang, dan yang pastinya di situ saya ambil pengalaman bahwa menagih utang itu sangat berat teman-teman ya. Kenapa? Karena terkadang orang yang ditagih itu lebih galak daripada kita, begitu ya teman-teman ya. Jadi dengan saya alami seperti itu menjadi pelajaran besar buat saya. Jadi makanya sampai saat ini kalau ada orang mau mengutang sama saya, terkadang saya itu nggak kasih. Bahkan apalagi kalau misalnya orang, walaupun tetangga itu teman-teman ya, kalau misalnya hanya sekali-sekali datang di tempat kita dan mau hanya untuk mengutang begitu, terus kalau misalnya mereka akan belanja ke tempat lain dan membayar cash, itu tidak akan saya kasihani begitu teman-teman ya. Jadi begitulah kalau saya terjadi kita jualan itu, terkadang kita harus bersikap tegas, keras begitu ya. Jadi kita tidak bisa seenaknya untuk dimintai utang begitu teman-teman ya. Apalagi saya kalau misalnya orang ngotot mau mengutang begitu, terkadang saya kasih tahu, bilang ini terus terang ini usaha saya itu untungnya sangat kecil. Apalagi kalau misalnya kalian sudah berutang banyak-banyak terus kalian gak kembali, rugi dong saya. Jadi pada saat itu pernah saya kasih tahu orang seperti itu, karena orangnya itu ngotot mau mengutang sama saya. Jadi saya kasih tahu bahwa terus terang usaha saya ini butuh modal yang besar, sedangkan untung yang kita dapatkan itu sangat sedikit sekali. Jadi mohon pengertiannya. Jadi ini adalah salah satu pengalaman saya teman-teman ya. Jadi ini sekaligus saya menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya bagaimana caranya untuk menghadapi para tetangga-tetangga kita yang mau mengutang begitu. Ada sih yang saya kasih utang, tapi itu pun tidak banyak teman-teman ya. Paling tinggi itu 10.000 atau bahkan 20.000. Kalaupun memang kembali, alhamdulillah. Kalau nggak kembali ya kan mereka sendiri yang malu begitu ya teman-teman ya, apalagi kita tetangga. Jadi begitulah kira-kira teman-teman kalau kita jualan. Jadi terkadang kita itu harus bersikap keras, tegas begitu ya. Jadi kita tidak boleh malu-malu untuk katakan kepada orang untuk tidak kasih utang begitu. Bahkan kalau saya tulis, kasih jelas, kasih besar begitu, tulisan keramat, mohon maaf saya tidak menerima bon atau utang. Terkadang orang bilang, Mbak, bisakah saya ambil rokok dulu, nanti saya kembali untuk membayarnya. Paling saya bilang ke customer saya begitu, nggak bisa, kalian ambil saja uangnya dulu baru kembali beli lagi. Kalaupun mereka kembali alhamdulillah, kalau tidak ya mau gimana lagi, daripada kita memaksakan begitu. Dan ini kebetulan karena sudah bulan 10 teman-teman, sudah mau masuk bulan 11, sebentar lagi akan Natalan dan tahun baru begitu. Jadi di tempat saya itu sudah menyediakan itu berbagai macam kembang-kembang api begitu untuk anak-anak ya. Jadi inilah beginilah suasananya kalau di tempat saya kalau sudah mau memasuki Natal dan tahun baru. Jadi jauh sebelum Natal dan tahun baru itu sudah ada memang pesta-pesta kembang api begitu yang diadakan anak-anak di daerah sini begitu ya teman-teman ya. Jadi begitulah kira-kira, sebentar lagi di sini akan ramai sekali, bahkan kita akan kewalahan menghadapi para langganan kita begitu, karena memang daerah saya itu adalah daerah tempat mayoritas non muslim begitu ya teman-temannya. Otomatis mereka akan mengadakan Natal dan tahun baru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videonya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.